Pak Wali Kota, mau ndak jadi gubernur DKI? Saya ndak ada uang Pak, saya orang kampung. Kamu ndak usah pikir itu, logistik kita siapkan, bantu semua. Oke. Tadi Abang menyatakan itu ada statement yang dimanipulasi gitu ya. Apakah dari pihak Pak JK sudah ada titik terang gitu ya? Siapa nih sosok yang mengorkestrasi ini gitu, memanipulasi. Ya saya tidak mau berspekulasi saya kira itu, dan kelihatannya sudah menjadi rahasia publik. Tanpa saya sebut pun sebenarnya sudah ada di benak masing-masing. Siapa ya? Siapa ya? Jadi silakan aja menarik kesimpulan. Dan netizen atau pengguna sosial media kan cerdas-cerdas ya, dan sudah punya kesimpulan sendiri-sendiri. Alurnya sudah kelihatan di situ, bagaimana mereka membuat ini, itu, dan seterusnya. Saya tidak ingin memperlebar, menuduh siapapun, tetapi fakta secara dunia maya itu sebenarnya sudah terang benderang. Jadi tidak ada yang bisa ditutupi memang. Mereka sendiri menampilkan dirinya, siapa saya dan apa yang saya lakukan. Iya, itu kelihatan. Oke. Berarti hal ini yang buat, karena kan sebenarnya mungkin banyak di luar sana yang bukan menyayangkan ya Bang ya. Kenapa akhirnya tokoh atau sosok seperti Pak JK harus marah-marah, harus menyampaikan sesuatu hal yang sebenarnya membuat dia emosi gitu kan. Sebenarnya mungkin ya udah Pak JK harusnya nggak usah tanggapin gitu. Tapi apakah dengan tanggapan Pak JK ini sebuah kemarahan atau sebuah ketidakadilan yang dirasakan oleh Pak JK sendiri gitu? Untuk kasus yang mana nih? Kasus penistaan agama juga karena dituduh ya. Ya kalau emosi manusiawi saya rasa ya. Apalagi beliau orang Makassar. Biasa gitu. Saya pun kadang-kadang ngobrol santai aja sama teman-teman itu. Wah Bang Uceng marah nih. Enggak, saya tidak marah. Orang Makassar, orang Bugis kayak begitu. Kadang-kadang seperti itu. Emosi juga saya kira Pak JK tidak juga ya. Dia tetap terkontrol. Cuman dia berusaha untuk meyakinkan semua orang bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Ya karena terlalu bertentangan dengan karakter dia atau yang apa yang selama ini dia lakukan, itu yang membuat dia bukannya kelihatan, bukan emosi itu, tapi pernyataan yang bercampur kekecewaan. Kok saya sudah bertahun-tahun kerjakan dengan baik urusan ini, menjaga, ya kok dituduh seperti ini. Itu yang bikin dia agak banyak gimana ya, kurang nyaman. Nah Pak JK ini bukan tipikal orang yang mengerjakan sesuatu lalu meninggalkan, tidak. Beliau itu merawat sesuatu, dan istilah dia itu memberi layanan purna jual. Jadi sampai sekarang itu dia masih, Pak JK itu masih komunikasi dengan tokoh-tokoh perdamaian dari Poso, dari Ambon, itu terjaga komunikasinya. Sering ketemu, bikin sesuatu, ketemu acara misalnya, kumpul-kumpul, itu sering. Kalau ada keluhan-keluhan dari daerah, dia datangkan, ngobrol. Kayak kemarin misalnya, dia kumpulkan itu dengan mudah, karena itu sudah rutin ya, bukan karena ada masalah terus mereka datang. Kalau andaikan nanti ada masalah terus mereka mau didatangkan, belum tentu orang-orang ini akan datang. Ini karena sudah rutin, dan memang kerja Pak JK itu bagi mereka itu terasa banget menurut saya. Bahwa beliau menyelesaikan sesuatu yang tadinya di luar nulur ya. Di luar nulur. Orang bunuh-bunuhan. Di Poso 2.000. Di Ambon 5.000 orang dalam 2-3 tahun. Itu luar biasa, itu frekuensinya berapa orang meninggal tiap tahun. Nah ini yang diselesaikan oleh Pak JK sehingga memberi kesan yang luar biasa. Makanya kalau Pak Damanik kemarin pendeta dari Poso itu dari Tentena ngomong, itu kan sangat menyentuh sekali ya. Dan itu dari dalam itu. Bahwa minta maaf Pak. Gara-gara kami lah Bapak difitnah. Iya. Ya emang yang agak bahaya itu di era sosial media sekarang itu pemotongan-pemotongan video-video yang kemudian disebarluaskan oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Jadi tindakan-tindakan seperti ini saya kira kita hindari lah. Apalagi yang bisa membuat sendi-sendi bernegara, berbangsa terganggu. Ini kan sensitif sekali masalah agama, toleransi. Ini beruntung sekali karena saudara-saudara kita, tokoh-tokoh masyarakat umat Kristiani, justru lebih di depan, istilahnya berada di garda depan juga bersama dengan umat Islam ya, bareng mereka bersama-sama
menjaga jangan sampai ini dan membentengi Pak JK dan meyakinkan Pak JK tidak seperti ini, tidak melakukan penistaan. Bayang dari Poso, dari Ambon maupun tokoh-tokoh Islam dan tokoh Kristiani di sini itu sama, punya visi yang sama. Ini sangat menolong kita semua dan suatu gambaran harapan bahwa bangsa kita ini harmoni itu dapat terjaga dengan baik. Coba misalnya kalau semua terkena provokasi, termasuk semua lapisan itu kan kita bisa bayangkan gimana ya. Kita mungkin nggak ngobrol di sini. Jadi kalau yang pemotongan-pemotongan seperti itu, harapan saya dan harapan banyak orang tentu dan kita semua ini disudahi lah yang seperti itu. Kita bicara fakta aja. Kalau ada sesuatu yang kira-kira dianggap tidak benar atau apa, langsung ketemu, luruskan dengan baik. Tidak usah di blow up seolah-olah menjadi sesuatu yang salah. Kalau salah mungkin masih oke ya, tapi tidak ada diada-adakan, tidak salah disalah-salahkan, ya bahaya. Akan merugikan bukan hanya seseorang, tapi bisa meluas. Ya, jadi kalau masalah personal sih mungkin masih mending ya. Ini kan menyentuh kerukunan antar umat beragama. Nah ini, jadi kita harus hati-hati. Oke, itu tadi untuk kasus yang soal penistaan agama. Nah kita mundur sedikit, sebelumnya itu kan beredar video yang menyebut bahwa Pak JK ini menjadi salah satu bohir untuk isu ijazah palsu, begitu ya. Ya meskipun kita masih agak ragu-ragu apakah video itu asli atau AI, begitu ya. Nah, yang abang ketahui dari Pak JK menanggapi ini, itu kan kita kalau lihat kan Pak JK juga lumayan cukup agak nada tinggi ya. Tadi bukan emosi ya kayak. Kenapa? Kenapa ya? Iya, itu gimana? Itu bukan sosok Pak JK yang selama ini kita lihat. Itu. Jadi beliau tidak nyaman seolah-olah menikam dari belakang Pak Jokowi. Seolah-olah menikam dari belakang Pak Jokowi. Padahal hubungan mereka bagus, baik-baik. Sangat bagus. Berarti intinya Pak JK merasa ditikam oleh Pak Jokowi begitu? Bukan. Dia tidak nyaman seolah-olah dia menikam dari belakang Pak Jokowi. Bahwa ternyata selama ini yang membiayai kasus ijazah palsu adalah dia, kan tidak nyaman itu. Dia tidak suka, dia tidak difitnah seperti itu, dia tidak. Pak JK tidak terima. Kok saya dikait-kaitkan apalagi dianggap mendanai masalah ijazah ini. Saya seolah-olah mengkhianati Pak Jokowi, itu dia tidak mau. Makanya dia clearkan. Dia laporkan. Saya bilang itu AI Pak. Enggak, harus dilaporkan tetap. AI katanya pasti ada yang bikin, ada yang posting, ada yang blast, ada yang komen dan seterusnya. Benar juga. Nah sekarang saya tidak mau Jokowi menganggap saya loh. Ternyata yang mendalangi ini adalah JK. Kan malu saya. Oh ya baik Pak, maaf Pak. Benar juga Pak. Jadi Pak JK harus meluruskan itu. Jadi silakan polisi buktikan bahwa bukan. Karena yang saya lihat itu kan di beberapa video yang beredar di berita-berita itu kan Pak JK cukup kencang ngomongnya kan. Apalagi bahas-bahas jasa politik juga. Apalagi dengan mengeluarkan kata termul itu. Itu lain lagi. Jadi kalau itu karena dia merasa selama ini dia kan selalu menjaga hubungan baik dengan Pak Jokowi. Terus tiba-tiba difitnah jadi bohir oleh yang dia kira-kira orangnya dari mana arahnya ini kan. Oleh karena itu dia mencoba menunjukkan bahwa kurang apa saya ini kepada Jokowi. Ya, bukan dia bermaksud menyombongkan diri, enggak. Dia membuka suatu fakta bagaimana beliau itu sangat mendukung karier politik Pak Jokowi dengan mengatakan saya orang pertama mengendorse Jokowi ke Pak Jokowi untuk menjadi gubernur di DKI, dan faktanya seperti itu. Nah, ketika Pak JK bilang itu, banyak orang yang akhirnya baru tahu, oh ternyata Pak JK yang pertama kali ya? Karena selama ini Pak JK tidak mau mengungkap hal-hal seperti itu. Ini sering, biasa dia ngobrolin tapi di orang tertutup. Nah, dia menjaga marwah dan wibawa Pak Jokowi. Dia juga tidak mau kelihatan hebat, dia yang membawa. Tidak mau bukan dia. Tipenya Pak JK lah Iya bukan, andai kan tidak terpaksa. Karena harus meyakinkan loyalis Pak Jokowi bahwa dirinya sebenarnya sudah cukup sangat berterima kasih. Punya andil ke Pak Jokowi, akhirnya dia buka. Yang tadinya dia simpan rapat-rapat sejak 2011, 2010-2011. Itu untuk maju di DKI 1. DKI. Kan untuk maju DKI harus dari Solo dulu. Dari kampung kata Pak Jokowi. Orang kampung benar. Pak Jokowi itu dengan santun mengatakan ketika dipanggil,
Pak Wali Kota, mau ndak jadi gubernur DKI? Saya ndak ada uang Pak, saya orang kampung. Kamu ndak usah pikir itu, logistik kita siapkan, bantu semua. Itu Pak JK. Pak JK sampaikan. Nanti saya bicara Ibu Mega. Betul Pak JK bicara Ibu Mega sampai ini ada nih kader PDIP. Orangnya sederhana, sudah 2 periode di Solo, bagus. Ini kita bisa ini rendah hati, banyaklah promosi. Ibu Mega bilang, Pak Kala yakin bisa menang. Ya, saya tidak bisa memastikan. Tapi kalau dapat pintu dari PDIP, lalu kita kerjakan sama-sama, ya tentu bisa. Jadi memang, dan Pak Jokowi sendiri, itu 25 Agustus 2012, saya masih ingat beritanya kan saya baru dapat di Detik, salah satu online lah. Itu mengakui bahwa yang pertama mengajak saya ke Jakarta untuk jadi gubernur DKI itu Pak JK. Karena itu ketika KPU mengumumkan pemenang Pilgub DKI, yang pertama dikunjungi Pak Jokowi ke Ibu Mega, kemudian ke Pak JK. Tapi memang ada peran Pak Hasim sesudah Pak Ibu Mega setuju untuk PDIP, kan ada perlu koalisi partai nih. Nah, Gerindra masuk. Iya, Pak Hasim memang banyak membantu untuk memperkuat PDIP supaya menggenapkan suara kali untuk pintu ya, karena yang lain sudah diborong calon-calon lain. Jadi waktu itu koalisi PDIP dan Gerindra, Gerindra membawa Pak Ahok berpasangan dengan Pak Jokowi dan menang. Mulai poskonya, logistik itu dibantu siapkan oleh Pak JK dan kawan-kawan, karena ya itu tanggung jawab dia, sebab dia yang membawa ke sini pertama.